Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir materi kita tentang saktah ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Di saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Dan dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs ada berapa saktah? Ada 4 saja. 1 surat Al-Kahfi ayat 1 ya. Kedua Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, Mutaffifin ayat 14. Coba ditutup bukunya. Jadi saktah ada di berapa tempat? 4. Apa aja? Ayat 1 Yasin ayat, Qiyamah ayat 7, Mutaffifin 14. Kita mereview di halaman 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم
Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi untuk nomor 5, nomor 6 ini jaiz ya. Jadi dia boleh dibaca, boleh tidak. Tapi di 4 yang pertama itu wajib dibaca saktah. Di sini karena boleh dibaca, boleh tidak, terserah kita, ini pilihan saja. Diwakafkan seperti biasa boleh. Ma aghna anni maliyah. Wakaf. Wakaf itu artinya berhenti kemudian bernafas. Halaka anni sultaniyah. Seperti biasa. Kemudian saktah. Saktah itu berhenti di maliyah, tapi jangan bernafas kitanya. Tahan nafasnya, lanjut gitu. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi berhenti, bernapas, kemudian lanjut. Gitu ya. Enggak berubah arti. Kemudian juga sama di surah Bara'ah ya, surah At-Taubah. Seperti itu. Jadi di mad disukunkan dulu, mad disukun, setelah selesai baru masuk ke Bara'ah. Cuma memang nafas ini akan habis nantinya. Kayak tadi kita berulang-ulang, mau dilanjutin dari innallaha sampai minal musyrikin, enggak kuat nafasnya. Ya, jadi normalnya nanti kalau prakteknya ini kan kita berbicara tentang cara baca, bolehnya seperti itu. Tapi kalau prakteknya nanti biasanya gimana? Wakaf, berhenti di alim, terus masuk ke Bara'ah. Gitu kalau prakteknya mah. Tapi kalau berbicara tentang cara baca, nah boleh seperti tadi. Boleh bisa dibaca 3 ya. Yang pertama alim, kemudian Bara'ah seperti biasa ya, normal. Yang kedua dibaca iqlab tuh, lanjutin. Jadi seolah-olah Al-Anfal dengan Bara'ah ini satu surat gitu. Yang ketiga tadi itu alimnya mad sukun, alim. Jangan bernapas, langsung masuk ke Bara'ah. Nah, itu seperti itu. Allahu a'lam. Bisa dipahami ya? Ini namanya saktah. Dengan selesainya materi saktah, maka buku 3 sebentar ini selesai. Alhamdulillah. Ada berapa tahun kita belajarnya? Setahun ya? Ya. Lihat dari halaman pertama. Buku ini terakhir ya kita belajar makhraj, sifat terakhir. Karena buku 4-nya nggak belajar itu lagi. Udah dianggap selesai. Coba lihat. Khawatir ada yang lupa, kita mereview ya. Mulai dari halaman 2. Halaman 2 ini kita ingin mengenal materi yang akan kita pelajari yang disebut dengan ilmu tajwid. Ini biasa para ulama ya, setiap ilmu apa saja ilmunya. Di sini tajwid ya, mungkin ada tafsir, mungkin ada nahwu shorof, mungkin ada usul fikih dan sebagainya. Akan ditanya tentang 10 hal ini. Jadi sebelum kita belajar, kita sudah punya gambaran yang akan saya pelajari ilmunya seperti ini. Yang pertama definisinya dulu. Ya. Ini namanya ilmu tajwid kan, namanya tajwid ya.
Apa itu tajwid? Nah, dijelasin. Tajwid adalah secara bahasa al-itqan dan at-tahsin. Dari kalimat tahsin kita sudah tahu tuh artinya apa tahsin. Hasan, dari kalimat hasan. Hasan bagus, baik ya. Berarti tahsin memperbagus atau memperbaiki. Tahsin tilawah berarti memperbaiki tilawah. Tajwid tilawah berarti memperbaiki bacaan Al-Quran kita secara bahasa. Tapi secara istilah di sini tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca kalimat-kalimat Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sampai pada kita dengan cara mutawatir. Tahu mutawatir? Masih ingat? Mutawatir itu ini babnya bab riwayat. Hadis. Ada namanya hadis mutawatir kan? Mutawatir itu artinya sampai kepada kita itu melalui orang banyak. Dari orang banyak ke 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 orang banyak sampai ke kita. Gitu. Itu Quran sampainya kepada kita. Orang-orang banyak ini mungkin tidak berdosa dia. Kemudian kita ragu-ragu tentang informasi itu. Umpamanya ini Rasulullah SAW bersabda, yang mendengarnya banyak sahabat. Kemudian yang banyak ini ngasih tahu ke yang lain bahwa Rasul sudah bersabda seperti tadi. Yang banyak ini ngasih tahu ke bawahnya yang banyak lagi ke tabi'in. Ngasih tahu lagi terus sampai ke kita riwayatnya. Nah, orang yang banyak ini dia tidak mungkin berdusta. Apalagi sahabat, apalagi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW nggak mungkin. Karena kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja berdusta atas aku, berdusta atas Rasulullah SAW, kemudian kata Nabi, siap-siap aja tempatnya di neraka jahanam. Kira-kira sahabat dapat hadis kayak gitu, berani apa enggak tuh berdusta? Enggak ada yang berani. Ya, makanya sahabat kata para ulama, kulluhum udul katanya. Semuanya adalah adil, artinya semua sahabat itu soleh. Nggak mungkin dia kemudian melanggar. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, umumnya dia riwayatkan lagi ke orang lain dengan salah. Nggak mungkin ada. Apalagi ini orang banyak. Jadi Al-Quran sampai ke kita ini melalui jalan atau jalur mutawatir namanya. Istilah hadis, jadi nggak mungkin berdusta. Saya kemarin lihat-lihat di internet ya, tentang manuskrip Al-Quran kuno, subhanallah ya, saya menyaksikan tuh. Jadi tulisan-tulisan zaman dulu itu mereka sudah, artinya Al-Quran sudah dibaca oleh mereka di zaman dulu. Tulisan sejak yang tidak ada harokatnya, kemudian mulai ada titik dikit-dikit ya, kemudian berubah, sampai sekarang lengkap seperti ini. Sama persis, saya perhatikan sekalipun khotnya memang beda ya, khotnya bukan seperti khot kita ya, kayak khot kufi begitu, kayak balok-balok begitu. Biasa iseng-iseng mungkin lihat di YouTube atau lihat di Google tuh, manuskrip Al-Quran kuno gitu, akan keluar tuh. Artinya apa yang kita baca hari ini itu juga dibaca oleh mereka 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, 500 tahun yang lalu, 800 tahun sama susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai ke zaman Rasulullah SAW. Selama dia muslim maka dia bersama Al-Quran hidupnya. Tidak mungkin muslim kemudian jauh dari Quran. Karena Quran dengan muslim itu harus menyatu dia. Tidak boleh kita. Muslim itu harus menyatu dengan Quran. Makanya dari zaman Rasul sampai sekarang. Masya Allah, saya lihat susunan huruf-hurufnya ya sangat unik ya zaman dulu. Mereka membacanya tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Tapi mereka membaca Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran sampai kepada kita dengan cara mutawatir ya. Nah, namanya apa namanya? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid namanya. Kemudian pengelompokan ilmu tajwid kemana arahnya? Karena setiap ilmu ada kelompoknya. Kayak jurusan IPA, ya kan? Jurusan IPS, apa materinya? IPA tuh. Pasti ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu hitung diantaranya ya. Gitu. Kemudian IPS ilmu biasa gitu, bukan ilmu-ilmu
hitung ya. Nah ini ilmu tajwid, kemana pengelompokannya? Ilmu tajwid masuk ke dalam kelompok disiplin ilmu lisanul Arab katanya. Lisannya artinya apa lisan? Lisan itu artinya lidah. Lidah itu maksudnya di sini bahasa. Bahasa Arab. Nahu sorof, masuk ke situ nanti dia satu grup tuh dengan nahu sorof. Makanya dalam pelajaran waqaf dan ibtida, kalau kita tidak mengerti nahu sorof, kita tidak akan pernah tahu di mana kita berhenti. Ya kalau berhenti sih bisa saya, tapi kita mungkin saja berhenti di tempat yang salah. Kalau kita tidak tahu nahu sorof, makanya ngelingnya ke ilmu bahasa tajwid ini. Dan ilmu syariah yang berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian pembahasan pokok pembahasan tajwid apa saja? Itu kalimat-kalimat Al-Quran. Kalimat itu maksudnya di sini apa? Kalimat apa? Kata maksudnya ya. Dzalika al-kitab la raiba fihi huda lil muttaqin. Itu kalimat-kalimat tuh. Satu ayat disusun dari beberapa kalimat. Dengan cara membacanya sesuai dengan makharijul hurufnya. Dengan memberikan hak dan mustahak kepada huruf-huruf tersebut. Hak huruf adalah makharijul huruf dan sifat lazimah. Dan mustahak huruf adalah hukum-hukum tajwid. Jadi ada hak dan mustahak yang pernah kita bahas ya. Kemudian manfaatnya apa? Menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Kesalahan terbagi dua. Apa saja? Kesalahan jali, kesalahan khofi. Ya. Jali artinya jelas, khofi artinya samar. Khofi itu kayak ikhfa gitu kan, samar artinya. Jali itu artinya izhar, jelas. Nah, kesalahan jelas maksudnya adalah kesalahan yang bisa merusak arti. Ya. Seperti ada kalimat khimar, ada kalimat himar. Itu bedanya di mana? Ha dengan kho. Ha dengan kho. Himar pakai ha artinya keledai. Kamatsalil himari yahmilu asfaro di surah Al-Jumu'ah. Kalau kita baca kamatsalil khimari yahmilu asfaro. Khimar pakai kho artinya kerudung, jilbab. Yang satu keledai, yang satu kerudung. Jauh sekali kan bedanya kan? Mungkin merusak arti itu. Makanya dia kesalahan fatal. Nah, kita belajar tajwid untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu. Atau kesalahan yang tidak fatal seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu salah enggak? Apa yang kurang? Qalqalah. Karena huruf dal itu dia punya sifat qalqalah. Harusnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu harusnya. Tetapi ketika kita membacanya tanpa qalqalah, artinya berubah tidak? Tidak berubah. Dia tidak berubah arti kalau lahan khafi itu. Tetapi dia salah dari sisi tajwidnya. Nah, kita belajar tajwid harus apa? Menghindar dari dua kesalahan itu. Atau agar terhindar dari dua kesalahan itu. Kesalahan yang merusak arti dan kesalahan yang tidak merusak arti. Dia tidak boleh salah. Makanya belajar ilmu tajwid. Itu manfaatnya. Kemudian keutamaannya apa? Dari disiplin yang lain. Kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, mau dibandingkan dengan matematika, dibandingkan dengan bahasa Inggris, dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apa coba? Di sini ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia, dan paling utama setelah Al-Quran. Al-Quran itu utama, dan setelah Al-Quran tajwid. Kenapa? Karena tajwid itu mempelajari Al-Quran. Karena berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Coba yang paling mulia apa coba kalau bukan firman Allah?
Dan Allah ya Al-Quran ini. Al-Quran lebih mulia daripada bahasa Inggris, daripada bahasa yang lain, daripada ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran lebih mulia. Seseorang yang dia pinter matematika, tapi tidak bisa baca Quran. Yang satu pinter baca Quran, tapi kurang bagus matematika. Di sisi Allah bagus mana? Yang itu. Tapi kalau ada dua-duanya, matematikanya pintar, Qurannya pintar, ini yang paling bagus lagi. Ya. Nah, sekarang nih banyak orang yang pintar sisi fisikanya kan, eksaknya bagus, tetapi Qurannya nggak bisa. Ini kita jangan bangga dengan seperti ini. Ya, karena kehidupan akan berakhir kita. Di sana nggak akan ditanya hitung-hitungan di akhirat. Ya, kalau kita sudah di alam kubur, malaikat nanya, 5 tambah 5 berapa? Ada tidak pernah kayak gitu? Enggak ada. Tetapi kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ada hadisnya. Jadi Al-Quran lebih mulia daripada ilmu-ilmu yang lain. Sumber pengambilan dari mana tajwid ini? Tajwid secara aplikasi, prakteknya bersumber dari cara Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Prakteknya. Kemudian sampai pada kisah mutawatir melalui para sahabat, tabi'in, dan para ulama qiraat. Ini prakteknya begitu. Dari Rasulullah SAW, ke sahabat, ke tabi'in, ulama-ulama qiraat, sampai ke kita. Prakteknya. Dan kaidah tajwid yang disusun pada abad ketiga Hijriah hanyalah batasan-batasan dari cara baca Rasulullah SAW agar tata cara baca Al-Quran terjaga. Ilmu tajwid dibuat pada abad ke-13 Hijriah kurang lebih ya. Nah ini untuk apa? Untuk menjaga kesalahan. Karena kesini-sini kan terus berubah tuh. Makanya dibuat ilmu tajwid oleh para ulama. Para ulama bersihkan. Jadi zaman Rasulullah SAW belum ada istilah tajwid sekarang. Ada madu wajib, mad jaiz, guna musyaddadah atau apa, belum ada. Tapi mereka membaca Al-Quran sesuai dengan diajarkan Rasulullah SAW. Rasul membaca sesuai dengan diajarkan oleh siapa? Rasul Jibril. Jibril dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi secara prakteknya Rasul. Teorinya dari mana? Ini ada teori praktek. Jadi sumber ilmu tajwid ini prakteknya dari Nabi. Jadi kalau ilmu tajwid mah praktek dulu baru teorinya. Kalau kita teori dulu baru praktek, kebalik. Kalau Rasul, kalau siapa namanya? Rasul sahabat praktek dulu baru teorinya. Kalau kita teorinya baru prakteknya. Jadi ada praktek, ada teorinya. Kemudian materi yang berhubungan dengan ilmu tajwid apa aja? Nah, materi ilmu tajwid berhubungan dengan suara yang keluar dari huruf-huruf Arab, tata cara membaca huruf, hukum, dan adab-adab tilawah. Ini materi sekitar ilmu tajwidnya. Kemudian hukum pelajarinya apa saja? Nah, untuk hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu kifayah dengan fardu ain bedanya apa? Kalau fardu ain wajib untuk setiap individu. Tapi kalau fardu kifayah tidak. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak berdosa. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah, kalau sudah ada yang menyolatkan, maka satu kampung nggak berdosa. Tapi kalau tidak ada satu pun menyolatkan, maka dosanya semuanya. Itu kifayah. Dan berarti kita alhamdulillah yang belajar tajwid, dengan kita belajar tajwid, maka orang lain nggak berdosa. Kalau kita nggak belajar, dosa semuanya. Di BPI umpamanya nggak ada satupun yang belajar tajwid, maka dosa semuanya. Karena nggak tahu jadinya semuanya. Iya, sekarang alhamdulillah kita nyelamatkan orang lain nih. Yang bapak-bapak ada kelasnya, berarti menyelamatkan bapak-bapak yang lain. Ya, ibu-ibu juga ada kelasnya, menyelamatkan ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa kebaikan yang Allah berikan pada kita ya. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga akan ada seperti ini ya. Jangan sampai ada komunitas muslim tapi tidak ada orang yang belajar tajwid ya. Jadi dosa nanti. Baik. Kemudian siapa yang pertama meletakkan ilmu tajwid?
secara aplikasi tadi ya, Ibnu Taimiyah pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW para sahabat sebagaimana diajarkan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Secara keilmuan maksudnya teorinya ya. Yang pertama meletakkan tajwid adalah Abu Muzahim Al-Khaqani, namanya Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan, wafat tahun 325 Hijriah. 325 wafatnya. Berarti beliau hidupnya sebelum ini. Kalau usia beliau 50 tahun, berarti 200-an lah gitu ya usianya. Itu mulai mulai disusun ilmu tajwid dan terus berkembang ke sini. Tapi kita mereview lagi di halaman berikutnya. Ya. Ilmu tajwid kita ini berasal dari satu kata sebenarnya. Kita belajar tadi yang begini tebal atau begitu ini berasal dari satu kata. Dari kalimat tartil yang ada di surah Al-Muzammil ayat keempat. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kalimat tartil ini para ulama yang kita tahu kan dulunya apa tartil itu? Pelan-pelan katanya. Kalau cepat-cepat enggak tartil. Ternyata tartil bukan pelan. Tartil itu didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sahabat ya, menantu juga ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tartil? Lihat di halaman berikutnya. Beliau memberikan definisi tartil itu adalah tajwidul huruf, kata beliau, wa ma'rifatul wuquf. Apa arti tajwid tadi? Secara bahasa apa tajwid tadi? Tahsin, ya kan? Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf atau memperbaiki bacaan huruf. Jadi hubungannya dengan huruf ini mana? Tajwidul huruf artinya memperbaiki huruf. Kemudian berikutnya wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui cara wakaf, cara berhenti. Nah itu. Nah kemudian tajwidul huruf ini apa aja? Meliputi apa aja? Memperbaiki bacaan huruf tersebut. Nah ada kalimat tajwid di sini. Nah kita ambil definisi tajwid. Apa tajwid? Tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqa mustahaqqahu. Memberikan hak dan mustahaknya kepada setiap huruf. Jadi setiap huruf itu punya hak dan mustahak. Nah, apa itu hak? Nah, di bawahnya ada tuh. Hak huruf meliputi makharijul huruf dan sifat lazimah. Mustahak huruf meliputi sifat aridah. Berarti materi kita ada berapa jadinya? Makhraj, sifat lazimah, sifat aridah. 2 kalau diringkas ya. Makhraj dengan sifat. Kalau diringkas lagi 1. Apa itu? Tajwid. Ya. Diringkas lagi 1. Jadi tartil. Jadi tartil itu intinya. Dari intinya tartil itu kemudian menyebar menjadi ilmu tajwid yang begitu luas ya. Ini kita baru entah kulitnya entah apa namanya ini. Kita belajar tajwid mulai dari buku 1 sampai buku 3. Ini belum seberapanya nih. Masih banyak sekali materi-materi tajwid yang belum kita pelajari. Ini hanya sekedar mungkin pengenalan saja dengan ilmu tajwid. Tapi secara umum ilmu tajwid ini di halaman 4 ini. Ininya. Tapi nanti akan ada pembahasan yang lain ya. Melebar nanti ilmunya luas. Nah, hak huruf itu, hak itu kan sering kita dengar istilah hak ya. Kalau ada hak berarti lawannya apa? Kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Begitu hidup. Ya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Kita juga kalau ada orang yang punya kerja di perusahaan, itu juga ada hak dan kewajiban. Haknya apa? Mendapatkan upah. Apa kewajibannya? Kerja. Itu dari sisi siapanya? Pekerjanya.
Ya, karyawan. Kalau yang pemilik perusahaan, kewajibannya apa? Membayar upah. Haknya apa? Ya, seperti itu. Jadi ada hak dan kewajiban. Kalau suami istri, suami punya kewajiban apa? Nafkah. Nafkah. Apa haknya? Taat dia. Ya, istrinya taat. Haknya itu. Kita memberikan kewajiban, ngasih nafkah, maka istri harus taat. Ya, taat sama suaminya. Apa kewajiban istri? Taat kepada suami. Apa haknya? Dapat nafkah. Jadi begitu hak dan kewajiban. Sekarang kita berbicara tentang huruf. Berarti kalau kewajiban ke huruf, ya berarti antara pembaca dengan Al-Quran nih, atau huruf-huruf ya. Kewajiban kita menjadi hak huruf. Ya kan? Betul nggak ada kewajiban? Jadi kalau kita huruf kan punya hak nih. Hak huruf itu dia harus dibaca sesuai dengan makhrajnya dan dibaca sesuai dengan sifat lazimahnya. Kemudian kita yang membaca nih nggak ngasih. Kira-kira marah nggak hurufnya itu? Kita nggak ngasih seperti itu, nggak ngasih hak huruf, tidak memberikan hak kepada huruf. Kira-kira huruf marah tidak tuh? Marah dia kalau bisa mah. Cuma yang terjadi salah bacanya. Ya, harusnya dibaca qalqalah, nggak dibaca. Akhirnya apa yang terjadi? Efeknya apa? Salah maknanya jadinya. Itu yang terjadi. Kalau marah sih enggak dia, ya. Cuma nanti efeknya itu adalah maknanya salah acak-acakan. Ya, dosa jadinya kita. Begitu. Kemudian mustahak huruf. Nah, kalau hak huruf ini hubungannya dengan apa? Sifat lazimah ya. Ada sifat lazimah. Apa bedanya sifat lazimah dengan aridah? Lazimah hubungannya dengan apa? Huruf ini kan untuk dijadiin apa? Untuk dirangkai jadi apa? Jadi kalimat, jadi kata, ya. Huruf ketika dia sendiri sebelum dirangkai, maka setiap huruf itu punya cara bacanya masing-masing, punya karakternya masing-masing, punya sifatnya masing-masing, disebut dengan sifat lazimah. Nanti ketika huruf dirangkai menjadi kalimat, dia ketemu antara satu huruf dan huruf berikutnya. Huruf ketemu huruf, muncul sifat baru. Namanya sifat aridah. Begitu. Jadi ketika dia sendiri, dia punya sifat. Itu. Kemudian ketika satu huruf yang punya sifat dengan satu huruf yang punya sifat ketemu, sifat baru muncul. Nun sukun apa sifatnya? Nun istifal dulu. Terus jahar apa hamas? Jahar. Rifah bainiyah atau sidah? Bainiyah. Terus itbaq apa infitah? Infitah. Tuh ada 4 tuh. Ada 4 sifat nun tuh. Kemudian fa apa aja? Atau sin. Istifal, hamas, ikhwah, infitah. Ya. Kemudian nun ketemu sin. Nun sukun ketemu sin. Muncul sifat baru namanya ikhfa. Innal insana asalnya mah an dengan sin. An punya sifat, sin punya sifat. Ketemu muncul sifat baru. Sifat baru ini namanya sifat aridah. Begitu. Bisa dipaham ya? Insyaallah. Ini kalau tadi seperti itu. Nah, baru setelah itu kita membahas satu-satu. Nah, di sini di buku ini sekalipun pembahasan kita, kalau di sini kan ada makhraj, sifat lazimah, sifat aridah. Tapi kita tambahkan di sini dengan huruf. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang sifat dan sebagainya, kita harus tahu huruf-huruf Arab. Karena huruf-huruf Arab ini berbeda dengan huruf Indonesia. Cara membacanya beda. Dan ini lebih detail kalau menurut saya dibandingkan huruf-huruf kita. Huruf-huruf Indonesia tidak ada pelajarannya, umpamanya lidah, tempelkan kemana, ada nggak? Selama kita hidup di Indonesia, kayaknya nggak ada pelajarannya tuh kayak gitu tuh. Ya,
Umpamanya huruf ta umpamanya ujung lidah tempelkan kemana begitu, kayaknya nggak ada tuh. Dari SD sama sekarang nggak ada. Pokoknya kita dengar kayak gitu aja, begitu. Sehingga tanya masing-masing di Bali meletakkannya entah kemana gitu, ya di kita beda gitu. Tapi kalau huruf-huruf Arab nggak boleh seperti itu, dia harus pas gitu. Kenapa harus pas? Karena yang akan dibaca adalah firman Allah. Firman Allah mah nggak boleh salah. Tapi kalau manusia mah nggak apa-apa, salah juga kan, penting difahami sama orang. Yang penting orang paham kalau bahasa. Tapi karena Al-Quran yang kita baca, maka kita tidak boleh salah. Kenapa tidak boleh salah? Kalau kita salah, maka salah artinya. Allah bilang apa, kita bilang apa. Tadi Allah bilang umpamanya kamatsalil himar, kita bilang kamatsalil khimar. Na'udzubillah. Berarti salah artinya. Allah bilang himar, keledai, kita bilangnya kerudung. Salah banget itu artinya ya. Salah banget. Nah, ini tidak boleh. Nah, terkait huruf, nah, lihat lagi halaman 7, halaman 8 ya. Nah, kita sedikit ingin tahu sejarah huruf hijaiyah. Halaman 9 lah ya. Halaman 9. Ini nama-nama yang ada di sini, ini bisa dicek di Google. Di Google ya, bisa dicek. Nanti akan ada punya Imam Nasr bin Asim. Ini akan keluar seperti tadi, di Wikipedia juga akan banyak. Atau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi akan ada juga nanti ya. Ini semua nama-nama di sini bisa dicek di internet ya, ada semua. Ini fase terbentuk huruf hijaiyah, sejarahnya. Sekalipun kita materi tajwid, yang nggak ada salahnya kita tahu gitu ya, perkembangan huruf-huruf hijaiyah. Sekalipun huruf-hurufnya tentunya akan berbeda. Untuk mengetahui silakan kita buka manuskrip kuno yang sekarang masih banyak tersisa, alhamdulillahnya. Jadi bukti Al-Quran ini benar, manuskrip kunonya masih ada, subhanallah, tersimpan ya, banyak di internet kalau kita lihat. Salah satunya yang ditemukan di Yaman yang pernah kita ceritakan ya, di sebuah masjid namanya Jami Al-Kabir. Di lokasi itu dulu pertama sahabat Nabi bikin masjid. Sudah pernah kita lihat belum tayangannya ya? Belum ya kita ya? Yang mujizat Rasulullah belum? Mujizat Nabi ya? Ada videonya tentang mujizat Nabi, tentang Jami Al-Kabir itu. Jami Al-Kabir itu kalau diterjemahkan, Jami artinya masjid, kabir besar, masjid raya kalau diterjemahkannya. Di Yaman itu orang jarang nyebut masjid, jarang. Nyebutnya Jami aja. Ilal Jami katanya. Maksudnya ke masjid. Jami Al-Kabir itu. Masjid tua di Yaman. Dulu ke tahun 60-an kalau tidak saya lupa saya tahunnya. Mungkin bisa dicek di internet. Terjadi ini di Yaman tuh di renov masjidnya. Masjid lama ini direnov. Nah di lotengnya katanya ditemukan kotak. Ketika dibuka oleh mereka, ternyata isinya manuskrip kuno. Dicek oleh ahli manuskrip, ternyata itu adalah Al-Quran. Subhanallah, itu ditemukan di sana. Sekarang manuskrip itu disimpan di museum di sekitar masjid. Dulu pas saya di Yaman itu, hari Sabtu saya ngajak anak-anak Malaysia itu pengen melihat Quran itu. Pas kita ke sana, ternyata tutup Sabtu dia. Hari biasa kita nggak bisa karena sekolah. Sabtu kita ke sana ternyata tutup. Tapi ini manuskrip kuno ya, bisa dilihat di internet ya seperti apa. Ini sejarahnya. Ya. Kemudian lihat di halaman 10. Nih huruf hijaiyah tuh. Ternyata huruf hijaiyah itu ada yang namanya huruf abjad, ada huruf hijaiyah. Huruf-hurufnya sama bentuknya. Tapi namanya huruf abjad. Huruf abjad ini digunakan oleh tukang-tukang sihir. Biasanya rajah-rajah itu menggunakan huruf abjad biasanya. Ada tidak dalam bahasa Arab pas? Ya ada. Itu kan ditasrif. Zahabat itu ada semua. Sorof. Iya. Fi'il madhi namanya. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Muhammad sudah pergi.
Yadhhabu Muhammad, Muhammad sedang pergi. Akaltu, aku sudah makan. Akulu, aku sedang makan. Sa'akulu, aku akan makan. Jadi ada bentuknya. Kalimat yunfiqun umpamanya wabil akhiratihum, atau ini apa ayatnya itu di surat Al-Baqarah, yunfiqun itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya fi'il mudhari namanya. Ada ya-nya di situ, yunfiqun. Fi'il mudhari ini mempunyai makna istimrar. Jadi dia infaknya terus-terusan. Jadi kalimat itu bisa difahami, tapi kita harus ngerti nama sharaf memang. Karena kan tajwid masuk ke babnya bab lisanul Arab tadi, ilmu bahasa. Makanya tidak lepas dari ilmu nahwu sharaf, alat untuk memahami bahasa Arab. Pekan depan kita ingin praktek Quran aja ya, insyaallah ya. Nah, hukum-hukum tajwid pas buku 1 kita sudah mulai bagus ya. Pas masuk ke buku 2 jarang kita praktekkan ya. Akhirnya pada lupa lagi mad silam, mad wajib. Insyaallah kita akan ini lagi. Karena itu dasarnya di situ sebenarnya. Ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.